Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah al-Azhar rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini saya mau bawa kitab Qurratul Uyun sebagai referensi dasarnya. Di dalam kitab ini di sini ada ilmu pengetahuan tentang memuji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Akhrajal Hakim wal Baihaqi an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma an'ama Allahu ala 'abdin min ni'matin faqala alhamdulillah illa adda syukraha. Jadi kalau misalkan ada seseorang abdi ataupun ada seseorang hamba yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, kemudian orang tersebut lisannya mengucapkan alhamdulillah, seperti itu ya, maka orang tersebut termasuk orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Fa in qala hathaniyata jaddadallahu lahu thawaban. Ya, kemudian kalau kita mengucapkan hamdalah yang kedua kali, maka itu kan menjadi pahala yang baru. Fa in qalaha ats-tsalitsata ghafarallahu lahu dzunubahu, dan kalau kita ucapkan yang ketiga kali, maka itu menjadikan suatu ampunan kepada kita. Nah, misalkan saya ini kasih contoh deh ya. Contoh keseharian aja deh gitu ya. Misalkan kita itu makan nih gitu ya, kita makan. Masya Allah, kita merasa nikmat sekali nih akan makanan yang kita makan. Itu sih sebetulnya yang kita rasakan, mau nikmat, mau tidak nikmat. Terkadang kan makan pun kita merasa sangat nikmat sekali gitu ya. Terkadang rasanya ini ya biasa-biasa saja. Kan terkadang suka seperti itu ya kalau kita makan. Intinya mau kita merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa ataupun yang biasa-biasa aja. Misalkan makanan ini yang begitu nikmat sekali kita makan, begitu enak maksud saya rasanya, ataupun yang ketika kita makan kok ini agak tidak cocok nih untuk lidah saya misalkan. Maka kata Rasulullah, kita itu sangat sekali dilarang untuk menyacat makanan tersebut seperti itu. Terkadang kalau kita mengucapkan alhamdulillah, kita mendapatkan suatu kenikmatan. Kita ingat pada Allah, alhamdulillah ya Allah, gitu ya, nikmat sekali ini makanan. Tapi kalau ketika makanan ini tidak enak, terkadang kita lupa nih memuji kepada Allah. Terkadang kita juga bahkan menghina akan makanan yang kita makan ini. Ini makanan apa sih? Kok rasanya gak enak banget misalkan. Itu sebetulnya dilarang. Tidak boleh kita untuk menyacat akan suatu makanan, karena secara hakikatnya itu adalah rezeki dari Allah. Jadi mau kita enak makanannya, tidak enak makanannya, maka bersyukurlah hati kita kepada Allah dan tunjukkanlah dengan rasa syukurnya itu lisan kita mengucapkan alhamdulillah, seperti itu. Nah, beres nih ceritanya kita makan gitu ya. Alhamdulillah ya Allah, ini secara hakikatnya rezeki yang Allah berikan kepada saya. Sangat bersyukur sekali hati kita. Nah, setelah itu mungkin kita minum nih gitu ya. Kita minum, udah beres minum. Ya Allah, ini begitu segar sekali minuman yang aku minum ini gitu ya. Hati kita kan berkata seperti itu. Kemudian lidah kita berkata lagi alhamdulillah ya Allah. Berarti kan kita mengucapkan ataupun memuji kepada Allah yang kedua kalinya. Nah, ketika kita memuji lagi kepada Allah, itu akan menjadikan pahala yang baru untuk kita yang akan kita dapatkan ya. Udah beres minum sampai kita sendawa misalkan ya, sampai terap pun cek orang Sunda maunya gitu ya. Begitu nikmat sekali nih gitu ya. Apapun cek orang Sunda mah terap deh gitu ya. Kemudian lisan kita berkata kembali alhamdulillah ya Allah. Seperti itu. Kita udah mengucapkan ya hamdalah yang ketiga kalinya. Maka ketika kita mengucapkan yang ketiga kalinya, itu memuji kita kepada Allah akan berubah menjadi ampunan bagi dosa-dosa yang kita lakukan. Subhanallah, begitu besar sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan ketika kita memujinya pun kepada Allah, itu menjadikan suatu nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang saat ini kita berikan kepada kita. Nah, kemudian wa akhraja ad-Dailami an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
Ini langsung dauhan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menyampaikan ini adalah Ibni Umar. Jadi bukan Sayyidina Umar, ya, beda lagi. Kalau ini adalah Ibni Umar. Di sini dikatakan aktsiru. Kita ini diperintahkan harus banyak. Banyak apa? Minal hamdilillahi. Kita itu sebagai hamba yang harus banyak memuji kepada Allah. Fa innalaha, karena sesungguhnya memuji kita kepada Allah itu ainaini, akan berubah menjadi dua mata. Wajanahaini, dan akan berubah menjadi dua jangjang, itu apa ya? Sayap, menjadi berubah menjadi dua sayap. Tusalli fil jannati, kemudian dua mata dan kedua sayap tersebut itu akan terus membacakan sholawat fil jannati, untuk kita di dalam surganya Allah. Tastaghfiru liqailiha, kemudian membacakan istighfar ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari kiamat. Jadi kalau orang-orang yang lisannya sering bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan. Tetapi mungkin kalau yang pernah lihat kajian saya sebelumnya, yang mana bukan hanya sekedar diucapkan di lisan, karena itu masih secara zahiriyah. Tetapi yang dimaksudkan hamdalah di sini itu adalah hamdalah ma'nan, secara makna insya'iyahnya, secara makna khususiyatnya. Bagi yang belum terlalu paham, nanti bisa dilihat aja di pembahasan video saya sebelumnya. Nah, jika ketika lisan kita mengucapkan hamdalah, kemudian hati kita hadir dengan tujuannya jihadut ta'zim wa ta'jil, dengan jihad kita mengagungkan dan juga memuliakan Allah, maka akan berubah itu hamdalah menjadi istighfar, yang terus menjadi istighfar, yang terus mendoakan khusus kepada kita ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Seperti itu. Wa akhraja at-Tabrani, kemudian mengeluarkan hadis siapa? Imam Tabrani an Abi Umamah, diterima dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, ngadawuh sanai teh Kangjeng Nabi teh sapertos kieu, ma an'amallahu, tidak sepati-pati Allah itu memberikan nikmat ala abdin, terhadap satu abdi ataupun satu hamba, nikmatan, akan satu kenikmatan, fahamidallaha, kemudian hamba tersebut memuji kepada Allah alaiha, terhadap nikmat yang Allah berikan. Illa kana dzalika afdala min tilkan ni'mati, kecuali bukti memuji hamba tersebut itu menjadikan suatu keutamaan daripada nikmat itu sendiri. Wa in azumat, meskipun nikmat yang Allah berikan itu sangat besar sekali. Jadi maksudnya di dalam hadis ini, ya secara hakikatnya dimulai pertama kali kita bangun sampai kita tidur kembali, itu kan tidak terlepas akan qada qadarnya Allah. Itu tidak terlepas akan ketentuannya Allah, itu ya. Ketika kita tidur, itu suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Ketika kita bangun, mata kita masih berfungsi, lidah masih berfungsi, seluruh organ kita masih berfungsi, apakah kita bisa mensyukuri akan segala nikmat yang Allah berikan? Rasanya sangat sulit sekali jika kita mau bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita satu persatu, gitu ya. Dan semua nikmat itu merupakan nikmat yang begitu besar sekali yang Allah berikan kepada kita. Itu masih nikmat berupa fisik yang ada di dalam diri kita, belum nikmat yang lainnya. Bukankah itu nikmat yang Allah berikan yang tiada bandingannya, yang tiada taranya, yang begitu besar sekali kenikmatannya? Nah, jika kita termasuk orang yang bisa bersyukur terhadap Allah akan nikmat segala yang Allah berikan, nah kita bisa bersyukurnya itu termasuk melebihi rasa nikmat dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.
Karena tidak semua orang, karena semua orang Allah itu berikan nikmat, karena semuanya itu tidak terlepas dari kehendaknya Allah. Karena begini ya, kan semua makhluk itu diatur oleh Allah, ya, diberikan kenikmatan semuanya oleh Allah. Tetapi coba kita pikir, apakah semua orang yang mana setiap saat, setiap waktu Allah terus memberikan kita kenikmatan, apakah setiap orang itu bisa memuji Allah? Apakah setiap orang itu bisa mengagungkan, memuliakan Allah? Apakah setiap orang itu bisa bersyukur kepada Allah? Maka jawabannya tidak. Meskipun Allah secara hakikatnya yang memberikan kita kenikmatan, tetapi tidak semua orang itu bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Maka pantaslah jika kita bisa bersyukur kepada Allah, nikmat bersyukur itu lebih besar daripada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mungkin kurang lebih hadis itu seperti itulah maknanya di dalamnya. Wa akhraja Ibnu Asakir an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Berkata nih, bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna dunya", kalau semisalkan ini dunia, kata Rasulullah, kullaha, bahkan dengan seluruh isi-isinya ini dunia, bihadzafiriha biyadi rajulin, misalkan ini seluruh dunia itu sepenuhnya itu ada di tangan satu laki-laki, min ummati, dari umat kami. Thumma qala, kemudian laki-laki tersebut, alhamdulillah, bersyukur sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lakanat, alhamdulillah, maka bukti itu bersyukur kepada Allah, afdala min dzalik, lebih utama daripada seluruh dunia. Ya, kalau kita bayangkan, jangankan seluruh dunia ya, kalau kita bayangkan, misalkan ya, ini Indonesia satu negara itu semua kekayaannya dimiliki oleh satu orang. Kalau kita membayangkan satu dunia itu terlalu besar, misalkan kita bayangin aja deh, ini kekayaan Indonesia, se-Indonesia, senegara hanya dimiliki oleh satu orang. Itu semua tuh nggak ada artinya jika dibandingkan oleh satu orang ini yang mana hatinya sangat bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mengaplikasikan dengan dirinya, dengan jasadnya, dengan zahiriyahnya. Itu lebih utama daripada dunia dan seluruh isinya. Sedangkan kebanyakan kita itu terkadang tertipu ya oleh dunia ya. Kita udah tahu dunia itu sifatnya sementara, tetapi masya Allah, tabarakallah, ini muslihat tipu daya dunia begitu ya, muslihat tipu daya dunia ya, terkadang membuat kita itu lupa terhadap ukhrawi. Kita lupa bahwa kita itu akan kembali kepada Allah. Dan terkadang terbalik sifat manusia. Ketika manusia diuji oleh Allah, diberikan sesuatu kekurangan, baik secara finansial misalkan ya, tetapi anehnya ketika dicoba seperti itu, orang tersebut bisa bersyukur kepada Allah. Orang tersebut tidak kufur kepada Allah, tetap bersyukur. Dia cuman hanya bisa makan satu piring nasi tanpa ada lauk pauknya, tetapi dia masih tetap bisa bersyukur kepada Allah. Dia masih tetap bisa beristiqomah dengan masyarakat lainnya untuk melaksanakan thalabul ilmi, mengaji. Masih bisa mengarahkan anak-anaknya untuk selalu mengingatkan mengaji, mengantarkan ke madrasah-madrasah untuk mengaji. Dan terkadang masih banyak waktu untuk keluarganya, untuk istrinya, saling mengingatkan agar semakin dekat kepada Allah. Terkadang. Tetapi terkadang justru ketika kita diberikan finansial oleh Allah yang semakin melimpah ruah, tak sedikit justru orang akhirnya menjadi lupa kepada Allah. Karena saking banyaknya diberikan kenikmatan berupa gelimang harta, yang tadinya biasa ngaji ke madrasah gitu ya, suami istri tersebut akhirnya lupa karena hawa uang yang begitu panas, akhirnya jadinya apa?
waktunya ngaji jadi jalan-jalan misal gitu ya, ke mall, jalan-jalan kemana ya. Kalau sekali-kali nggak apa-apa, wajar, tapi ini setiap lagu pengajian selalu lagi jalan-jalan, setiap lagu pengajian selalu lagi jalan-jalan, akhirnya lama-lama ya akhirnya malas lah misalkan untuk mengaji seperti itu. Yang dulunya sering menghantarkan anaknya ke madrasah, karena kita sekarang lagi saking sibuknya akan bisnis yang kita jalani misalkan, akhirnya anak kita pun lupa kita tanya ya. Jangankan diantarkan, ditanya pun terkadang lupa karena saking sibuknya dengan bisnis dunia baru kita ini. Dan terkadang kita menemui banyak yang seperti itu. Semakin banyak gelimang harta yang Allah berikan, bukannya semakin bersyukur, tetapi semakin jauh kita kepada Allah. Makanya kita harus selalu berdoa kepada Allah dengan situasi kondisi apapun itu, ataupun ya Allah, setiap ujian apapun yang Allah berikan kepada saya, apapun itu, ya Allah, satu yang aku minta, kuatkanlah aku di dalam ujian tersebut. Jangan sampai aku melupakanmu ya Allah. Ujian apapun itu, sisa waktu umur kita, jadikanlah aku sosok pribadi yang semakin dekat dan semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita meminta ya Allah jauhkan aku dari ujian, nggak bisa. Karena namanya hidup di alam dunia ini adalah proses ujian. Paling juga kita memohon, meminta doa kepada Allah, ya Allah kuatkanlah ya akan setiap ujian yang Allah berikan kepada saya. Mau kita lagi fakir, mau kita lagi kaya, justru semakin kita tambah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wafi hadisin, kemudian ada hadis yang lain, man qala subhanallah, barang siapa yang mengucapkan lafaz subhanallah, kutibat lahu asyru hasanatin. Kalau lisan kita mengucapkan subhanallah, tentu ya mengucapkan subhanallah bukan hanya sekedar dari lisan, tetapi hati kitanya juga hadir akan ketika kita mengucapkan subhanallah tersebut, maka Allah akan merubah subhanallah tersebut menjadikan 10 kebaikan. Wa man qala la ilaha illallah, kalau kita mengucapkan satu kali saja lafaz la ilaha illallah, itu adalah kalimat tauhid, maka kutibat lahu 20, maka itu akan berubah menjadi 20 kebaikan. Wa man qala alhamdulillah katabat lahu 30, kalau kita mengucapkan alhamdulillah, maka ini pahalanya lebih besar lagi daripada kalimat tauhid, yaitu 30 kebaikan. Karena secara hakikatnya kenapa Allah setiap amal yang kita lakukan itu dilipat-lipatkan pahalanya oleh Allah? Karena kalau tidak dilipat-lipatkan, ya umur umat Nabi Muhammad begitu sangat pendek daripada umur-umur umat zaman dahulu, begitu ya, amal kita yang begitu sedikit, kalau tidak dilipat-lipatkan oleh Allah, takutnya khawatirnya surga itu tidak terbeli oleh diri kita seperti itu. Meskipun ya secara hakikatnya itu adalah kembali kepada Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari segi perbandingan gitu ya, maka ternyata mengucapkan hamdalah itu lebih besar sekali pahalanya daripada kita mengucapkan subhanallah. Maka tuh saya jadi ingat ya akan suatu kisah di dalam satu kitab yang pernah saya baca. Ya, ada sosok seorang lelaki gitu ya, dengan teman-temannya nih. Ini kayak ceritanya lagi jalan-jalan gitu ya. Datanglah ke suatu apa ya, kalau zaman sekarang mungkin diskotik kali ya. Mungkin diskotik, yang mana di dalam diskotik itu kan lebih cenderung bukan suatu tempat yang dipandang cukup baik menurut agama. Karena kan kalau di diskotik itu biasanya tempat berkumpulnya antara laki-laki dan juga perempuan yang bukan mahram. Dan biasanya apa yang sedang dilakukan di diskotik itu apa ya, biasanya sih kebanyakan orang-orang itu mungkin kalau kita lihat dari kacamatanya tidak sedang melakukan hal kegiatan mengingat kepada Allah. Karena kan itu ya suka yang joget-joget gitu ya kan, laki-laki dan perempuan bercampur gaul meskipun bukan mahram. Jadi kalau kita lihat dari kacamata zahiriyahnya itu mungkin tempat yang agak kurang baik. Nah, laki-laki yang pertama mengucapkan subhanallah. Laki-laki yang kedua mengucapkan astaghfirullah. Dan laki-laki yang ketiga mengucapkan apa? Alhamdulillah.
Nah, kata kedua temannya, loh kok mengucapkan Alhamdulillah? Ini kan bukan tempat yang baik. Kenapa kamu mengucapkan Alhamdulillah? Sepertinya kalau kita sepintas, ini seperti kata yang agak kurang tepat gitu ya, bagi sosok laki-laki ini ketika mengucapkan Alhamdulillah. Tapi apakah kalian tahu, kata malaikat bahwa orang ini yang mengucapkan Alhamdulillah pahalanya lebih besar daripada kedua temannya yang mengucapkan istighfar dan yang mengucapkan Subhanallah. Kenapa lebih besar pahalanya? Karena ketika laki-laki tersebut lisannya mengucapkan Alhamdulillah, hatinya berkata kepada Allah, Alhamdulillah ya Allah, aku tidak termasuk dari sebagian orang-orang yang lupa kepada Allah. Karena meskipun aku ini sekarang di tempat yang kurang baik, meskipun sekarang aku ini di diskotik, tapi hatiku ya Allah masih ingat kepada Allah. Maka dia mengucapkan syukur, karena meskipun di tempat yang buruk, tetapi hatinya masih tetap bisa mengingat kepada Allah. Makanya kata malaikat bahwa laki-laki ini yang lebih besar pahalanya jika dibandingkan kedua laki-laki yang mengucapkan subhanallah dan juga istighfar. Itu sebetulnya dari tingkat keimanan yang lebih dari ilmu yang ia ketahui. Seperti itu ya. Sebetulnya sih ini di dalam kitab Qurratul Uyun masih panjang sekali ya pembahasan mengenai Alhamdulillah. Mungkin insya Allah nanti di season selanjutnya kita kembali menerangkan tentang hamdalah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.